Video kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang Kaf Media Channel, di mana dia salah sekali lagi memahami Melkisedek yang dikatakan di dalam Alkitab. Bagaimana pembahasan saya? Silakan saksikan video saya. Jadi di situ dikatakan ia dijadikan sama dengan anak Allah. Coba perhatikan. Jadi Melkisedek dan anak Allah itu sama. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dalam YouTube channel saya. Sekali lagi teman-teman, di dalam video kali ini kita akan membahas satu hal yang dilakukan atau dibahas oleh Kaf Media tentang keberadaan Melkisedek. Nah, maka dari itu, yuk kita sama-sama saksikan apa yang menjadi komentar dari Kaf Media ini. Orang-orang Kristen itu kan sangat mudah menolak Melkisedek sebagai Tuhan. Sebab jelas, jadi meskipun Melkisedek itu Alpha, Omega, bahkan Infinity, tapi dia hanyalah imam dan raja kebenaran. Kata mereka sangat jelas. Sebenarnya ketika orang-orang Kristen menolak Melkisedek sebagai Tuhan, lantaran dalam ayat itu dikatakan ia adalah imam dan raja kebenaran. Tapi dalam ayat ini juga dikatakan, mereka tidak membaca ayat ini. Jadi di situ dikatakan ia dijadikan sama dengan anak Allah. Coba perhatikan. Jadi Anda tahu apa itu artinya sama? Sama itu sinonim, kesamaan, tidak ada perbedaan. Jadi Melkisedek dan anak Allah itu sama. Oke, kita sudah lihat sama-sama teman-teman ya, bahwa dia menyatakan bahwa Melkisedek ini lebih tinggi dari Tuhan, Alfa dan Omega, bahkan Infinity, dan keberadaannya disamakan dengan anak Allah. Nah, saya bisa memahami apa yang dikatakan. Nah, itu sebenarnya terambil, saya ajak kita bersama-sama melihat ya di dalam layar ini, yaitu di dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ketiga. Ini adalah ayat yang diambil bagaimana dia menyimpulkan bahwa Melkisedek itu adalah Tuhan. Dan dia katakan ia tidak berbapa, ia tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Beberapa orang karena membaca ayat ini berpikir karena dia tidak berbapa, dia tidak beribu, dia tidak punya awal, dia hidupnya tidak berkesudahan, dan memberikan sebuah kesimpulan bahwa apa? Bahwa Melkisedek itu adalah sosok teofani. Teofani itu adalah figur dari Allah yang menjelma istilahnya menjadi manusia, yang manusia itu bisa lihat dengan kasat mata. Nah, menurut saya bagian ini Melkisedek ini bukanlah sosok teofani atau kristofani. Tetapi ini berkaitan dengan pribadi Melkisedek itu sendiri yang adalah raja dan imam. Nah, teman-teman, kalau kita melihat tadi bersama-sama, sekali lagi saya tampilkan, kalau kita melihat bersama-sama di dalam ayat yang pertama, Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Nah, teman-teman semua, kalau biasanya ya saya katakan di dalam Alkitab, kalau tokoh tersebut bertemu dengan teofani, atau malaikat lah, boleh dibilang begitu, atau Tritunggal yang menjelma menjadi manusia, biasanya mereka akan diberitahukan berikutnya bahwa yang kamu lihat itu bukan manusia biasa. Biasanya ya begitu. Misalnya contoh Abraham, misalnya contoh adalah Yosua, ada juga orang tuanya Simpson, ya. Itu mereka melihat teofani, yaitu malaikat, dan akhirnya mereka baru tahu itu adalah sosok yang bukan manusia biasa. Nah, dalam bagian ini menurut saya bagian Melkisedek ini berbicara sungguh tentang manusia. Bukti yang pertama yaitu karena Abraham ketemu sama dia dan akhirnya bukan terkejut atau merasa bahwa ini ada sosok teofani. Dan yang kedua alasan saya adalah karena ditemukannya arkeologi berkaitan dengan apa yang ada di dalam masa Melkisedek ini. Nah, saya ajak kita untuk lihat arkeologi itu. Nah, kita bisa lihat ya, ada satu prasasti yang ketemu. Prasasti itu menemukan bahwa catatan ini ya,
Dahulu bangsa Kanaan itu menyembah satu pribadi yang maha kuasa. Teman-teman, saya ambil foto ini dari channelnya Andri Tunggal. Ya, jadi di dalam bagian ini terbukti bahwa prasasti di zaman abad yang ke-20 sebelum Masehi bahwa bangsa Kanaan itu menyembah satu pribadi Allah, di mana bangsa ini mempunyai seorang raja, dan ini berkaitan dengan pribadi yang bernama Melkisedek. Nah, saya tunjukkan satu lagi fotonya terambil. Nah, ini adalah salah satu bukti di tahun 1920 sebelum Masehi, sebuah peradaban ras Samra adalah sebuah peradaban pada masa abad ke-12 sebelum Masehi. Ditemukan tulisan berupa agama asli bangsa Kanaan. Nah, ini berkaitan dengan apa? Ini sekali lagi berkaitan dengan sebenarnya peristiwa Melkisedek. Kalau Melkisedek itu adalah sosok teofani, maka seharusnya arkeologi ini tidak ditemukan. Karena dia nanti setelah bertemu dengan Abraham lalu dia naik ke surga. Tetapi karena ini bukan sosok teofani, maka ada prasasti ini yang menunjukkan bukti bahwa Melkisedek pernah ada, dia membawa satu bangsa Kanaan itu menyembah pribadi Allah yang Maha Kuasa. Nah, sekarang kita sampai ke dalam argumen atau pertanyaan dari KAF Media Channel yang mempertanyakan soal ayat 3 ini. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan, dan ia dijadikan sama dengan Allah. Ia menjadi imam sampai selama-lamanya. Begini teman-teman, jangan salah berpikir dulu tentang ayat ini. Sekali lagi, orang seperti KAF Media Channel ini punya kebiasaan yang kurang baik, yaitu suka comot Alkitab, tapi tanpa melihat teologia secara keseluruhan dari kitab ini. Nah, teman-teman, kalau misalnya seperti yang Andri Tunggal katakan di dalam videonya, kalau Melkisedek ini ingin dijadikan oleh penulis Ibrani sebagai Tuhan, maka dari awal itu sudah diangkat. Teman-teman, kalau melihat dari pasal yang pertama, maka teman-teman akan menemukan bahwa sebenarnya penulis Ibrani sedang mengagungkan Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Ya, dia meninggikan nama Yesus, dia justru memperbandingkan kepribadian Yesus itu dengan malaikat, bahwa pribadi Yesus ini sudah dinubuatkan terus oleh nabi-nabi perjanjian lama yang tidak pernah berhenti. Nah, bagian ini perlu dimasukkan oleh penulis Ibrani untuk menunjukkan bahwa Yesus itu bukan hanya raja, tetapi dia juga adalah imam. Problemnya begini teman-teman ya, supaya teman-teman bisa memahami teks ini, saya jelaskan dulu di dalam ayat sesudahnya. Ya, kita lihat sama-sama teman-teman. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapak leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka. Nah, di sini apa maksudnya? Yang bukan keturunan Lewi memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Jadi begini teman-teman. Ibrani pasal 7 ayat yang ketiga atau pasal 7 ini ayat 1 sampai 10, Ibrani perlu tempatkan untuk mengokohkan posisi keimaman dari Yesus Kristus. Tadi saya sudah katakan bahwa Yesus itu adalah raja dan nabi. Raja dan imam. Nah, kalau raja dia harus biasanya dilahirkan dari suku Yehuda. Makanya Yesus adalah anak Daud, dia suku dari Yehuda. Nah, kalau imam dia seharusnya keturunan Lewi. Lah, kalau dia keturunan dari Yehuda, dia tidak mungkin keturunan Lewi. Lah, kalau dia keturunan Lewi, baru dia bisa menjadi imam. Nah, penulis Ibrani ingin mengatakan bahwa Melkisedek itu bukan keturunan Lewi, tapi dia bisa menjadi imam. Hal ini sama dengan pribadi Yesus. Jadi teman-teman bisa nangkep ya sekarang ya, bahwa Yesus ini adalah imam
ya, tapi bukan keturunan Lewi, dan padanan itu didapat dari Melkisedek yang juga adalah imam, bukan keturunan Lewi. Jadi teman-teman sekarang bisa melihat kepentingannya dari penulis Ibrani untuk memasukkan Melkisedek untuk meneguhkan dan ingin mengatakan bahwa Yesus pun juga adalah seorang imam. Ya. Nah, hal ini kalau teman-teman baca di dalam ayat 11 makin kelihatan. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut hukum Harun. Nah, maksudnya seperti ini yang tadi saya katakan, bahwa biasanya imam itu adalah keturunan dari Lewi. Yang bisa jadi imam besar harus keturunan dari Harun. Tetapi Yesus tidak mempunyai keduanya. Hal ini sama dengan Melkisedek. Jadi itu dulu yang harus kita tahu. Kita pegang dulu, baru sekarang saya akan jelaskan ayat yang ketiga. Nah, setelah kita tahu yang tadi saya jelaskan itu akan mempermudah kita memahami ayat yang ketiga. Nah, kalau begitu ayat ketiga ini berkata apa? Ia tidak punya bapak, ia tidak punya ibu, dia tidak punya silsilah, harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Nah, maksudnya apa ini? Nah, saya jelaskan dulu frase pertama ini ya. Tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, tidak punya awal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Nah, sang penulis Ibrani ingin mengatakan begini. Melkisedek ini silsilahnya tidak diketahui. Makanya tidak bisa disebut dia keturunan Lewi loh, karena bapaknya tidak diketahui, ibunya tidak diketahui, silsilahnya siapa itu juga tidak dipahami. Nah, begitu. Jadi karena tidak punya latar belakang, penulis Ibrani mengatakan ya dia tidak punya awal yang jelas, dia tidak punya akhir yang jelas. Begitu ya. Lalu saya sambung dengan kalimat yang dipermasalahkan oleh KAF Media Channel. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Nah, biasanya tadi diambil cuma sampai di sini. Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Sekali lagi saya katakan, kalau Melkisedek ini adalah Allah itu sendiri, maka dari sejak pasal 1 yang ditekankan tentang Tuhan itu bukanlah Yesus, bukanlah anak manusia, tetapi Melkisedek. Lalu di sini itu kenapa dikatakan ia dijadikan sama dengan anak Allah? Itu dalam status keimamannya, bukan status keilahiannya. Sekali lagi saya tekankan ya, ia dijadikan sama dengan anak Allah, itu bukan menjelaskan keilahian Melkisedek, tapi itu menjelaskan status keimamannya, itu sama dengan anak Allah. Jadi ia dijadikan sama dengan anak Allah. Anak Allah itu siapa? Yaitu Yesus sendiri di dalam status keimamannya. Karena teman-teman kalau membaca dengan teliti bagian ini, maka teman-teman akan menemukan satu titik terang bahwa Melkisedek ini dimaksudkan bukan menunjukkan bahwa dia pribadi Tuhan, tetapi justru untuk menunjukkan bahwa keimaman Yesus harus kita bisa terima. Oke teman-teman, semoga video ini boleh memberkati setiap kita, menolong kita memahami tentang Melkisedek. Dan ikuti satu video saya berikutnya tentang pembahasan KAF Media yang sekali lagi keliru dia memahami iman kekristenan. Oke, video ini sampai di sini. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita makin memahami kebenaran firman Tuhan. God bless you. Bye-bye.